Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pencemaran lingkungan. Dalam materi ini nantinya kita juga akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Langsung saja. Sebelum ke pencemaran lingkungan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya makna atau arti dari lingkungan. Yang dimaksud lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa lingkungan ada yang abiotik, kemudian ada juga yang biotik. Untuk yang abiotik artinya adalah yang berkaitan dengan makhluk tak hidup, sedangkan untuk biotik yaitu makhluk-makhluk hidupnya. Kemudian lingkungan ini dapatkah berubah? Jawabannya dapat. Lingkungan ini dapat berubah. Perubahan lingkungan ini tidak lain, tidak bukan adalah karena aktivitas manusia. Tuhan sudah menciptakan lingkungan dengan baik, tetapi terkadang dari aktivitas manusia ini yang berlebih yang membuat lingkungan ini menjadi berubah. Kemudian ketika lingkungan ini berubah, tentunya ada peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat atau bahan ke lingkungan karena kegiatan manusia tadi. Tetapi jika ini mengakibatkan penurunan kualitas dari lingkungan itu, maka ini dinamakan dengan pencemaran atau polusi. Jadi ketika perubahan ini justru mengarah kepada penurunan kualitas atau semakin jeleknya lingkungan, maka ini bisa dikatakan sebagai pencemaran atau polusi. Kemudian kita juga tahu bahwa ternyata zat-zat yang masuk ini atau bahan-bahan ini yang dapat menyebabkan polusi ini dinamakan dengan polutan. Saya kira dari sini cukup mudah. Kemudian kita bisa melanjutkan. Pencemaran ini ada berbagai macam yang kita bahas sekarang, yaitu pencemaran yang berdasarkan tempat terjadinya. Jadi ada 3 macam pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Maksudnya pencemarannya bagaimana? Untuk pencemaran udara, artinya ada komposisi gas yang mengalami perubahan karena polusi udara. Komposisi gas di bumi sudah sangat baik dengan persentase-persentase yang pas, tetapi ketika komposisi dari gas-gas ini mengalami yang namanya perubahan karena adanya suatu polusi, maka ini dikatakan terjadi pencemaran udara. Begitupun dengan air. Air yang baik itu bagaimana? Air yang memiliki persyaratan layak untuk dikonsumsi, juga tentunya tidak mengandung racun. Tetapi jika air ini ternyata tidak layak dikonsumsi dan juga mengandung racun, maka ini terjadilah pencemaran air. Kemudian untuk tanah yang baik, artinya unsur haranya, komposisi dari dalam tanah itu sangat pas. Tetapi ketika adanya penurunan kualitas tanah itu, maka ini juga dikatakan sebagai pencemaran tanah. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Yang kita bahas pertama yaitu pencemaran udara terlebih dahulu. Adanya pencemaran maka ada penyebabnya. Yang pertama tentunya dari asap cerobong pabrik, kemudian kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, pembakaran atau kebakaran hutan, juga asap rokok. Semuanya ini tidak lain tidak bukan nantinya akan membebaskan
CO atau karbon monoksida dan CO2 karbon dioksida ke udara. Kemudian yang kedua ada asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan juga asap dari letusan gunung berapi. Ini juga nantinya akan menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Dan yang ketiga ada partikel radioaktif dari bom atom dan percobaan nuklir. Ini juga sama akan membebaskan partikel debu radioaktif ke udara. Kemudian yang keempat ada asap pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Ini akan membebaskan partikel nitrogen oksida dan juga oksida sulfur. Dan yang terakhir ada CFC, klorofluorokarbon dari pendingin, dari kulkas dan dari AC mobil. Ini adalah macam-macam penyebab dari pencemaran udara. Ada penyebab, maka tentunya ada akibat atau dampak dari pencemaran tersebut. Yang pertama yaitu iritasi saluran pernafasan dan ISPA. ISPA itu apa? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut, artinya sudah fatal. Dan ini biasanya terjadi ketika adanya asap dari kebakaran hutan. Kemudian ada yang kedua, polusi karbon monoksida sehingga menyebabkan keracunan. Karbon monoksida ini dikeluarkan oleh asap-asap dari kendaraan bermotor. CO ini akan dikeluarkan, kemudian nantinya akan berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam darah, sehingga nantinya akan bisa menyebabkan keracunan. Kemudian yang ketiga ada radiasi UV ultraviolet karena penipisan ozon. Penipisan ozon ini disebabkan oleh tingginya CFC atau klorofluorokarbon, di mana ketika ozon ini semakin menipis, maka radiasi UV ini akan langsung masuk ke dalam bumi yang nantinya bisa meningkatkan penyakit kanker kulit, kanker mata, juga katarak. Kemudian yang keempat, ketika ada peledakan nuklir dan juga bom nuklir, nantinya akan memunculkan zat yang bersifat karsinogen atau penyebab kanker. Tentunya ketika timbul kanker, maka biasanya yang diserang adalah organ-organ dalam, bisa juga ginjal, bisa juga hati ataupun yang lain. Kemudian terjadinya hujan asam. Hujan asam artinya hujan ini bersifat asam. Nantinya hujan ini akan bersifat korosif atau segala hal yang dikenainya akan berkarat, bisa membuat kerusakan bangunan, bisa menurunkan derajat keasaman tanah, bahkan nantinya akan menyebabkan kematian pada organisme yang berada di dalam tanah. Hujan asam ini biasanya disebabkan oleh SO2, oksida belerang, yang biasanya dibebaskan oleh pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Kemudian yang terakhir, perlu adanya pencegahan atau solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, kita bisa melakukan penghijauan atau reboisasi atau penanaman kembali dengan tujuan semakin banyak pohon, artinya pohon ini akan semakin banyak mengeluarkan oksigen dan bisa menurunkan tingkat karbon dioksida. Kemudian yang kedua, memasang filter atau penyaring pada cerobong asap dengan tujuan akan menyaring partikel-partikel yang bercampur asap agar tidak terbebas ke udara. Dan yang ketiga, menetapkan kawasan industri yang jauh dari pemukiman. Ketika jauh dari pemukiman, maka pemakaian bahan bakar fosil bisa jauh dari pemukiman. Kemudian yang keempat, bisa menggunakan energi alternatif. Bisa menggunakan energi seperti biogas, energi surya,
atau energi panas bumi untuk menggantikan energi minyak bumi dan batu bara. Dan yang kelima, bisa melakukan pengawasan ketat di wilayah hutan. Kenapa? Karena di wilayah hutan ini rawan terjadinya kebakaran hutan. Jadi harus diawasi secara ketat agar hutan ini tidak terbakar. Dan juga melarang untuk membakar semak yang dekat dengan hutan. Takutnya nanti akan menyebar ke arah hutan. Kemudian yang keenam, harus memakai masker ketika terjadi udara yang tercemar. Jadi ketika memang terjadi kebakaran atau pembakaran hutan, harus melindungi diri menggunakan masker agar mengurangi dampak dari infeksi saluran pernafasan juga ISPA. Dan yang terakhir, pentingnya hukum internasional terutama yang mengatur berkaitan dengan bom atom juga peluncuran nuklir. Jadi karena nuklir ini dampaknya sangat besar, menyebar luas, maka pentingnya sebuah hukum yang disepakati secara internasional agar lebih tertib. Saya kira itu dulu yang kita bahas berkaitan dengan pencemaran udara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.